diberikan segitiga ABC dengan panjang si AB 5, BC 6, C 7, dan titik PQ adalah titik tengah CB dan CA. Sedangkan titik O merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga ABC. Panjang jari-jari lingkaran luar POQ adalah, pertama, ini adalah representasi grafik dari soal ini ya. Jadi ada sebuah segitiga ABC dengan lingkaran luarnya berpusat di O. Dan PQ masing-masing adalah titik-titik tengah dari BC dan AC. Segitiga POQ memiliki lingkaran luar yang warna merah ini, dan kita disuruh mencari panjang jari-jarinya. Pertama, kita harus paham bahwasanya rumus jari-jari luar ya lingkaran itu adalah A kali B kali C dibagi dengan 4L. Dengan A, B, C adalah sisi-sisi dari segitiga, dan L adalah luas segitiga. Yang mana luas segitiga itu dapat dicari menggunakan rumus berikut ini. S dikalikan dengan S min A, dikalikan dengan S min B, dikalikan dengan S min C. Dalam hal ini nilai S adalah setengah keliling segitiga, yakni setengah A tambah B tambah C. Sehingga pada soal segitiga ABC, nilai S-nya adalah setengah dikali 5 tambah 6 tambah 7. Setengah kali 18, yakni 9. Maka dengan demikian nilai luasnya dapat dicari, yaitu 9 kali 9 kurangi 5, 9 kurangi 6, dan 9 kurangi 7. Yakni akar dari 9 kali 4 kali 3 kalikan dengan 2 ya. Ini akan menghasilkan 6 akar 6. Maka jari-jari lingkaran luar ABC dapat dihitung dengan A-nya 5. 5 kali 6 kali 7 dibagi dengan 4 kali 6 akar 6. Coret saja yang nggak perlu. Kita dapetin hasilnya adalah 35 per 4 akar 6. Ini adalah jari-jari lingkaran luar ABC. Nah, untuk berikutnya kita akan fokus pada segitiga POQ ya. Kita akan mencari sisi panjang sisinya masing-masing. Pertama mulai dari panjang sisi PQ. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya segitiga PQC itu sebangun dengan segitiga ABC dengan perbandingan 1:2 karena dia ada di titik tengahnya. Sehingga dengan demikian panjang PQ itu adalah sebangun dengan sisi yang dia kita hanya perlu melihat sisi yang bersesuaian, yakni AB dikalikan dengan setengah dari AB, yakni setengah kali 5, hasilnya adalah 5/2. Itu PQ. Nah, sekarang bagaimana dengan panjang OP? Mencari panjang OP, berhubung dia ada di titik tengah segitiga OBC, sedangkan ini adalah jari-jari, sehingga segitiga yang kita punya adalah segitiga sama kaki, maka ini adalah garis tingginya. Sehingga kita bisa menggunakan Pythagoras pada segitiga OPC untuk menentukan OP. Ini dengan Pythagoras kita peroleh nilai OP adalah OC kuadrat dikurangi dengan PC kuadrat. OC kuadrat adalah jari-jari ya yang barusan kita hitung. Yakni 35 dibagi dengan 4 akar 6 kuadrat. Kurangi PC-nya adalah, karena P ada di tengah, berarti PC adalah 3 kuadrat. Ini akan menghasilkan 1225 dibagi dengan 96. Dan ini menghasilkan 9 ya, atau 9/1. Oke, kita akan samakan saja penyebutnya. Kita akan peroleh 1225 dibagi dengan 96 dikurangi 861. 84 ya, maaf. 864 dibagi dengan 96. Sehingga kita dapetin hasil akhirnya adalah yang atas akar 361 dibagi dengan 96. Yakni kita akan peroleh hasilnya 19 dibagi dengan 4 akar 6. Dan nilai OP-nya. Sedangkan nilai OKI juga dapat dicari dengan cara yang sama. Yakni nilai OKI adalah nilai AO kuadrat dikurangi nilai AKI kuadrat. Ya, AO-nya adalah juga sama. AO juga adalah merupakan jari-jari. Sehingga kita dapatin 35/4 akar 6.
kuadrat dikurangi dengan Aki-nya adalah 7/2 kuadrat. Ya, ini hasilnya adalah 1225/96 dikurangi dengan 7/2 kuadrat itu adalah 49/4. Ya. Sehingga ini ladang kita punya dengan menyamakan menyebut 12225 dibagi 96 dikurangi dengan 1176. Sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah akar dari 49/96, yakni 7/4 akar. Ini adalah panjang dari Oki. Nah, berhubung PQ, OP, dan Oki sudah ketemu, kita bisa mencari jari-jari lingkaran luarnya, sama kayak tadi. Nah, rumus ABC dibagi 4L. A-nya adalah PQ, 5/2, B-nya adalah 19/4 akar 6, dan C-nya adalah 7/4 akar 6. Dibagi dengan 4L. Oke, luasnya akan kita cari terlebih dahulu ya, menggunakan tadi Heron. Cari S-nya dulu. S-nya otomatis adalah setengah dikalikan dengan 5/2 ditambah dengan 19/4 akar 6 ditambah dengan 7/4 akar 6. Sudah kita dapetin hasilnya adalah 5/4 ditambah dengan 13. 13/4 akar 6. Masukkan saja nilai ini ke nilai rumus Heron tadi. Kita akan peroleh hasilnya adalah L luas ketiga lah S dikali dengan S min A dikalikan dengan S min B dikalikan dengan S min C. Ini kita peroleh hasilnya adalah akar dari yakni 5/4 tambah 13/4 akar 6 dikalikan S min A. S min A berarti 13 kurangi 9. Oh. Oke. Kurangi 8/2 aja ya. Berarti minta menyamakan 5/4 ditambah 13/4 akar 6. Itu dikalikan lagi dengan S min B. S min B berarti 5/4. 13 kurangi 19 adalah negatif 6 ya. Negatif 6 plus 4 akar 6 dikali 5/4. 13 kali 7 adalah positif 6. Positif 6 plus 4 akar 6. Oke. Kalau kita lihat ini bentuknya bagus ya. Ini A plus B dikalikan dengan min A plus B. Maka hasilnya pasti adalah B kuadrat min A kuadrat. Oke. Maka menggunakan sifat itu, maka hasilnya adalah 169/96 yang dikurangi 25/16. Kemudian kita kalikan dengan 25/16 yang kurangi dengan 36/96. 169 kurangi 150 dibagi dengan 96 dikali dengan 150 dikurangi dengan 36 dibagi dengan 96. Itu menghasilkan akar dari 19/96 dikalikan dengan akar dari 114/96 ya. Karena 96-nya 2 ya, berarti 96 kuadrat. Hasilnya 1/96. Sedangkan ini sebenarnya adalah akar dari 19 dikali 114 itu adalah 19 kali 6 ya, 19 kali 6. Peroleh hasilnya adalah 19/96 dikalikan dengan akar 6. Ini adalah luasnya. Nah, kita masukkan saja untuk mendapatkan nilai R-nya ya. Ini kita akan peroleh bagian atasnya kita peroleh 5/2 dikali 19 kali 7/4 akar 6 kali 4 akar 6 adalah 96 ya. Dibagi dengan untuk bagian bawahnya 4 kali 19/96 akar 6. Kita coret-coret saja yang sama, 19 dengan 19, 96 dengan 96. Kita akan dapetin
Hasil untuk yang atas adalah 35/2. Yang bawah adalah 4/6. Ini boleh tulis menjadi 35/8/6. Kalikan kedua ruas dengan akar 6 agar mendapatkan eh, penyebut yang tidak rasional, penyebut yang rasional ya. Kita dapatin 35/6 dibagi dengan 48. Jadi jawaban dari soal adalah yang E.